Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan hari ini, maka perayaan ini mengajak kita untuk merenungkan kepasrahan kita kepada Allah dengan mengenangkan spiritualitas anak kecil yang sedang ditimang oleh orang tuanya. Dia sangat tenang, dia sangat menikmatinya, digendong oleh orang tuanya. Ya. Siapa yang menang sepak bola tadi? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya coba perhatikan kalau sempat menonton sepak bola Piala Dunia. Di dalam stadion itu yang puluhan ribu orang hadir, ternyata cukup banyak anak kecil yang hadir. Ya. Tidak ada keraguan seperti di negara Konoha, jangan-jangan rusuh. Tidak. Ya. Mereka rasa aman. Dan kemudian anak-anak kecil juga merasa aman dibawa ke stadion. Aman karena percaya pada orang tua yang hadir di samping mereka, menjaga mereka. Spiritualitas anak kecil yang menjadi poin permenungan kita. Bapak, Ibu juga biasa melihat, entah kalau kebetulan bersiar ke Vatikan, ada pada saat audiensi dengan Sri Paus, atau mungkin lihat juga di televisi kalau kebetulan disiarkan mengenai audiensi dengan Sri Paus. Setiap kali Paus ini berkeliling dan kebetulan melihat bahwa ada anak kecil yang digendong oleh orang tuanya, pasti Sri Paus berhenti dan kemudian anak kecil itu diantar kepada dia. Kemudian dia menggendong, dia memberkati. Aman. Anak kecil damai, tenang, menikmati kehadiran orang tuanya yang menggendong dia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam bacaan pertama, Daud biasa disebut sebagai pokok janji Mesias. Dia tidak mempercayakan keselamatan hidupnya pada diri sendiri, tetapi juga pada kekuatan Allah. Mari kita membayangkan sedikit bagaimana Daud merasa nyaman, dia mempercayakan hidupnya kepada Allah, kekuatan Allah, dan bukan kepada dirinya sendiri. Dan dia sadar bahwa Mesias akan datang, yang diharapkan bukan Mesias yang kemudian membangun kerajaannya berkat kekuasaan senjata dan perang, naik kuda untuk mengejar lawan, melainkan Mesias sang Raja damai, adil dan lemah lembut. Kuasanya untuk semua, tidak terbatas pada kaumnya sendiri. Itu kerajaan Mesias yang diharapkan oleh Daud. Mari kita lihat di negara Konoha. Kembali lagi negara Konoha, kan negara Konoha lagi-lagi memprihatinkan ya. Konoha. Siapa yang mengurus MBG? Itu yang mengurus MBG adalah militer. Masa perang senjata pegang garpu? Itu semua membuat kacau karena bukan bidangnya, kemudian diurus. Dan sudah kita mengalami kekacauan dengan hal ini. Harusnya pemerintah Konoha itu menempatkan dengan baik supaya orang merasa nyaman, aman, damai. Tetapi kalau semua dikerjakan tadi untuk kepentingan diri sendiri, untuk tidak semua orang, maka akan menjadi masalah bagi bangsa, masalah bagi orang lain. Kembali kepada Daud tadi, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua.
sehingga ia membawakan tugasnya itu di dalam keadilan dan juga di dalam sikap yang lemah lembut. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, dalam bacaan kedua diceritakan di sana tentang makna penebusan. Allah menghadirkan Roh Kristus di dalam hati kita. Dengan demikian kita menjadi milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Nah, kalau kita menjadi milik Kristus, maka jadikanlah diri kita seperti anak kecil yang dijaga, yang digendong, yang nyaman karena kita berada di dalam pelukan kasih Allah. Ya. Dan ini Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan sikap dan cara beriman kita. Sekali lagi saya mau tanya, apakah Bapak Ibu nyaman sebagai anak-anak Allah? Nyaman? Sedikit sekali yang nyaman. Nyaman sebagai anak Allah? Nyaman. Nah, kalau nyaman itu bagaimana? Ada dua cara beriman atau cara kita memahami kehadiran Allah. Yang pertama, nyaman. Nyaman karena apa? Kita seperti anak kecil tadi, mempercayakan hidup kita kepada Allah, tenang, damai, dan kemudian di dalam ketenangan, kedamaian ini kita melaksanakan kehendak Allah dengan baik, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Seperti di negara Konoha banyak yang dipaksa dan disuruh sehingga tidak nyaman. Itu cara atau sikap pertama. Ada cara dan sikap kedua orang beriman. Mari kita cek baik-baik. Kita beriman tetapi kita merasa dimata-matai oleh Allah. Sehingga ya karena kita takut pada Allah, kita buat ini. Karena ada perintah Allah, kita buat ini. Seolah-olah Allah itu mata-mata yang menjaga kita sehingga kita tidak nyaman melaksanakan kehendak Allah, tetapi karena ada perintah. Padahal sikap pertama mau mengajak kita, mari dengan damai. Kita tahu ada kehendak Allah seperti ini, ada sabda Tuhan seperti ini, ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja, tetapi kita laksanakan dengan nyaman karena kita di dalam pelukan kasih Allah. Saya pernah menyampaikan dalam satu renungan di sini, waktu saya menjadi pastor paroki di Palopo, ada anak kecil belum sekolah, jadi selalu saya beri tanda salib setelah misa. Kalau anak ini tidak diberi tanda salib karena tidak ketemu pastor, berontak sampai di rumah. Sampai di rumah, berontaknya itu berjalan terus sampai orang tuanya membawa kembali ke gereja. Setelah diberi tanda salib oleh pastor, baru dia nyaman. Ya. Nah, perjumpaan kita dengan Allah menuju ke sana. Ya. Kita nyaman karena kita berjumpa dengan Allah yang kita sadar, kita tahu, kita pahami bahwa Dia adalah Allah yang damai, Allah yang lemah lembut, yang kemudian menjaga kita, memelihara kita. Maka perjalanan hidup kita arahkan supaya kita sampai kepada Dia dalam kenyamanan beriman itu. Oleh karena itu kalau kita berada di dalam situasi nyaman, di dalam pelukan kasih Allah, maka kita berarti hidup melawan maut yang kita hadapi, karena maut ini selalu ada di sekitar kita ya. Dan kemudian mata kita selalu terarah kepada Allah yang ada di sana, yang memelihara, yang menjaga kita. Bacaan Injil menceritakan kegembiraan Yesus atas anugerah Allah, yakni warta gembira. Dikatakan, bukan orang yang cerdik pandai
yang diberi warta gembira, melainkan orang yang sederhana, yang tulus hati, yang bisa memahami warta itu. Orang yang sederhana, yang tulus hati, yang bisa memahami warta itu. Maka Yesus dalam bacaan Injil mengajak kita untuk bersyukur dan kemudian melihat masa depan bersama Dia, bersama Yesus. Kita melihat masa depan bersama Yesus dalam iman dan bergembira, mengalami kegembiraan dalam mengarungi hidup ini, karena yakin bahwa Allah yang Maha Kasih itu menunggu kita dalam perjalanan hidup kita. Dia menunggu kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, khususnya kepada Bapak Ibu ke-66 PPK kita yang baru, Allah memanggil kita, mari kita seperti anak kecil tadi mempercayakan hidup kita, keluarga, pelayanan kita, supaya damai, supaya kekuatan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan ini. Dan tentu saja Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita mendukung para pelayan-pelayan PPK ini. Kepada Bapak Ibu yang suaminya atau istrinya menjadi PPK, mari dukung mereka. Anak-anak, mari dukung mereka. Segenap anggota rukun, mari dukung Bapak Ibu yang menjadi pelayan PPK di dalam rukun kita, supaya mereka karena kehadiran Roh Tuhan, mereka boleh melaksanakan pelayan ini dalam belayan, dalam pelukan kasih Tuhan, sehingga rencana dan kekuatan Tuhan ini selalu menjadi kekuatan kita di dalam pelayanan ini. Dan semoga keluarga-keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang penuh damai, karena pelukan kasih Allah selalu menyertai kita semua. Semoga demikian. Amin.